Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channelnya Bu Norma. Kali ini kita akan membahas tentang materi dari mata pelajaran prakarya bab 4 tentang pengolahan sayuran. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan atau minuman kesehatan. Jadi yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Oh ya, siapa dari kalian yang suka sayuran? Jarang kan Bu Norma itu selalu kalau ketemu dengan anak-anak, apalagi di usia kalian, paling sukanya adalah mie instan, sukanya pentol, ya toh. Terus sukanya minuman yang kemasan. Contohnya yang sasetan itu. Ada yang minuman teh gitu ya. Sasetan tapi teh. Saya heran, bagaimana dengan satu saset teh itu beli satu saset itu 400, tapi sudah berasa teh dan sudah manis. Ayo, apa mungkin dalam satu saset itu mengandung gula asli? Jelas tidak. Pasti dengan menggunakan gula pemanis buatan. Jadi tolong dikurangi. Boleh makan yang seperti itu boleh, tapi dijarak setidaknya 3 hari sekali atau 2 hari sekali, jangan setiap hari. Oke, kembali lagi ke sayuran dan makanan dan minuman untuk kesehatan. Ini pengertian sayuran adalah bagian vegetatif, ya, bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan. Bisa daunnya, bisa batangnya. Kalau Bu Norma ngomong batang itu berarti dari contohnya sawi. Sawi kan batangnya bisa dimakan. Bayam itu kan batangnya, tapi yang kecil-kecil itu bisa dimakan. Itu juga baik ya. Kenapa sayuran itu baik untuk kalian? Selain mengandung vitamin, itu juga mengandung serat yang bagus untuk pencernaan kalian. Oke. Nah, di sini di buku paket, nanti silahkan dibuka buku paket kalian ya. Berdasarkan bagian yang dapat dimakan, yaitu sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, dan juga sayuran polong, bunga, buah, dan umbi batang. Oh, banyak sekali kan. Sayuran itu juga ada yang menghasilkan buah. Contohnya adalah tomat dan timun. Tomat itu ada 2 ya. Dia mengatasnamakan tomat buah dan tomat sayur. Nah, berarti kalau kita ngomong sayuran yang menghasilkan buah, kita bahasnya tomat, tomat sayur. Kemudian timun. Timun itu bisa dimakan dan tergolong buah, tapi dari sayuran. Tapi dia tidak bisa digolongkan buah-buahan, tidak, tapi sayuran timun. Kita kembali dulu yang di depan. Sayuran daun, apa saja contohnya? Yang biasa dimakan, nyel atau mungkin lawaran. Biasanya untuk lalap. Nah, kita bisa menyebutkan kemangi. Nah, kemangi, kubis, sawi. Tapi sawi itu jarang ya yang suka mentah. Biasanya direbus sebentar, setidaknya kriak-kriak sedikit gitulah. Jangan langsung yang empuk. Kalau empuk itu vitaminnya sudah hilang, cuma tinggal serat saja. Ya, yang bisa langsung dimakan itu kemangi, kubis, itu bisa dimakan. Kemudian sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Contohnya adalah rebung.
Siapa yang belum pernah makan rebung? Pasti bapak ibunya atau mbah itu pasti sudah sering makan rebung ya. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang itu suka nggak sama sayur rebung. Kemudian dari sayuran akar, berarti dari akarnya itu ketika kita tarik atau kita cabut itu ada hasilnya. Contohnya kentang. Nah itu bisa diolah menjadi sayuran matang, boleh bisa untuk campuran sop, bisa untuk sambal kentang, itu juga bisa. Dan di sini juga contohnya adalah lobak. Yeah. Selanjutnya adalah sayuran polong. Sayuran polong itu berarti nanti wujudnya seperti kacang-kacangan. Seperti kacang-kacangan. Bisa buncis, bisa kapri, bisa kacang merah, bisa kedelai. Nah, kalian pasti sudah pernah kan dan tidak asing namanya dengan kedelai, polong, pete. Itu termasuk sayuran polong. Nanti kalau Bu Norma tanya sayuran apa yang termasuk sayuran polong, nanti kalian harus membayangkan, oh kalau namanya polong itu berarti wujudnya seperti kacang-kacangan. Di dalamnya itu ada kacangnya, seperti buncis, seperti pete tadi. Terus kemudian kacang panjang yang sering kita masak ya, kacang panjang. Sayuran bunga, jadi dia itu muncul seperti bunga tapi dimanfaatkan sebagai sayuran. Contohnya apa? Brokoli. Siapa yang suka brokoli? Ayo, jarang kan? Direbus aja, diolah menjadi sop sebagai campuran bahan-bahan sop. Itu enak sekali ya. Dan itu mengandung vitamin yang banyak. Nanti kalian bisa googling. Silahkan cari apa kandungan dari buncis atau brokoli, itu banyak khasiatnya. Nah, sayuran buah tadi sudah. Selanjutnya adalah sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang itu adalah tumbuh ke dalam tanah, ujung batangnya membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Nah, contohnya di sini adalah singkong, talas, ubi jalar, gadung, gembili. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan sayuran umbi batang. Di sekitar kalian pasti banyak. Kemudian sayuran umbi lapis. Jadi wujudnya itu berlapis-lapis. Namanya saja umbi lapis. Bisa dengan bawang bombay dan bawang merah, kan wujudnya berlapis-lapis. Kemudian sayuran jamur. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan sayuran jamur. Bisa jamur merang, jamur kancing, itu rasanya enak, bisa di sayur, juga bisa di keripik. Nah, berdasarkan pigmen yang dikandung, sayuran berwarna hijau itu karena mengandung klorofil. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sayuran berwarna hijau? Pasti mengandung klorofil. Kalau ada sayuran berwarna hijau itu karena mengandung klorofil. Nah, sayuran berwarna hijau, serba sayur-sayuran, bisa bayam, bisa sawi, bisa kangkung ya, bisa selada. Itu namanya sayur yang berwarna hijau. Mengandung kandungan mineral yang banyak dan baik untuk kesehatan. Kemudian sayuran berwarna ungu itu bisa terong, bawang, bayam ungu. Sekarang ada bayam ungu, mungkin masih belum sering dijumpai di pasar ya. Tapi kalau di swalayan yang agak besar, biasanya mereka itu menjual karena banyak restoran yang sudah memanfaatkan bayam ungu itu ya. Kadang-kadang bayam ungu itu juga untuk pewarna makanan, lebih organik, lebih alami dari pewarna buatan. Kemudian sayuran yang berwarna merah atau biru. Nah, kubis merah contohnya itu juga sudah ada. Buah bit. Nah, buah bit itu mahal tapi bagus sekali untuk kesehatan. Dan warnanya itu kalau di blender wow, merah sekali dan melebihi merahnya
buah naga. Kemudian warna kuning itu bisa dari wortel, bisa dari melinjo, bisa dari labu kuning. Sebenarnya kalau kita mengolah makanan yang ingin berwarna-warni, kita tuh bisa mengambil dari yang alami, dari sayuran itu tadi yang berwarna biru, berwarna merah, tapi nanti berimbas ke hasil jadi yang agak mahal. Kalau kita pengen menjualnya lagi, itu temunya lebih mahal. Kalau pengen dimakan sendiri ya bisa, tapi nanti belinya bahan-bahannya itu juga agak mahal. Kemudian selanjutnya di halaman 130, kandungan dan manfaat sayuran bisa kalian pelajari sendiri ya. Di situ sudah ada manfaatnya. Nah, kalian tuh harus tahu manfaat-manfaat dari sayuran. Karena apa? Karena ini masa pertumbuhan kalian itu bagus. Yang sukanya pegang HP, yang sukanya nonton laptop, itu karena mata kita itu terlalu lelah ya sebenarnya karena keseringan nonton seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan buah wortel. Buah wortel tuh nggak enak, dicampur dong. Yang menghilangkan langu-langunya wortel itu bisa dari tomat, yang kedua itu bisa dari nanas. Kemudian jagung. Bu, saya nggak suka jagung, Bu. Ini dimasak itu biasa. Biar enak, kalian bisa bikin dari jasuke. Ya, jasuke itu jagung kita rebus dulu sebentar. Pokoknya bisa empuk dan siap makan. Kita tiriskan, dikasih dengan susu. Bukan susu namanya sih. Nggak bisa disebut susu. Kental manis atau creamer. Kemudian kalian kasih keju. Pasti semua anak suka ya, itu kandungannya bagus. Apalagi kalau kalian blender langsung kalian minum, itu juga enak aja, asalkan jangan terlalu banyak creamernya. Atau bisa dengan campuran itu ultra tapi yang full cream, itu kandungan gulanya sedikit, itu lebih baik untuk kesehatan. Jadi kalian bisa memanfaatkannya. Kalau kangkung sih saya nggak yakin deh kalau kalian suka sama kangkung, tapi itu juga baik untuk kesehatan ya. Bayam juga. Oke, sekian dulu dari bab 4, pengolahan makanan menjadi pengolahan sayuran menjadi bahan makanan dan minuman siap untuk kesehatan. Silahkan nanti kalian baca-baca ya. Kemudian tugasnya silahkan absensi di kolom komentar. Nanti di situ kalian saya akan mengabsensinya di situ. Kemudian silahkan kalian cari manfaat dari sayuran, macam-macam sayuran. Contohnya gini loh, maksud saya gini, sayuran polong itu kalian sebutkan apa saja, kemudian mengandung apa saja, vitaminnya apa saja, kemudian diolah menjadi apa. Kalian tuliskan bahan dan cara pembuatan. Oke. Next minggu depan Bu Nurma akan memberikan penjelasan tentang teknik-teknik memasak seperti di buku paket halaman 135. Di situ banyak teknik-teknik pengolahan ya. Ada yang panas basah, ada yang panas kering. Ya, di situ nanti banyak-banyak tekniknya. Itu untuk next, untuk video ke depan. Oke? Selamat menyimak. Terima kasih sudah mampir di YouTube channel saya. Silahkan menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk
next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.